Pemirsa, ada 3 orang pemuda sukses yang ingin mempresentasikan tentang perkembangan dan perubahan organisasi secara umum. Berikut cuplikannya. Setiap organisasi dibentuk dengan visi dan misi yang jelas, namun memiliki visi saja tidak cukup. Agar tujuan dapat tercapai, organisasi harus terus berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pengembangan organisasi bukan hanya soal mengubah struktur jabatan atau mengganti program kerja. Lebih dari itu, pengembangan organisasi menyangkut perubahan budaya, pola pikir, serta cara kerja seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga karyawan di lapangan. Para ahli menjelaskan bahwa pengembangan organisasi merupakan sebuah upaya jangka panjang. Artinya, proses ini tidak bersifat sementara. Organisasi harus terus belajar, beradaptasi, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan organisasi juga membantu organisasi menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan teknologi, dinamika pasar, serta persaingan yang semakin ketat. Perencanaan itu sebenarnya dasar dari semua aktivitas organisasi loh. Tanpa perencanaan, organisasi kita nggak punya arah yang jelas. Kalau perencanaan kita lemah, kegiatan bisa jadi nggak terarah, buang-buang sumber daya, dan tujuan sulit. Salah satu bentuk pentingnya adalah perencanaan strategis, yaitu rencana jangka panjang yang menentukan tujuan organisasi dan cara mencapainya. Perencanaan strategis itu berfungsi sebagai arah organisasi, pedoman kerja, dasar pengambilan keputusan, alat evaluasi, serta cara mengurangi resiko. Ini dia tahapannya, mulai dari visi dan misi, menentukan tujuan, menganalisis lingkungan, menyusun strategi, melaksanakan rencana, serta melakukan evaluasi. Kesimpulannya, perencanaan strategis menentukan arah dan pengembangan organisasi memastikan pertumbuhan. Jika keduanya berjalan bersama, organisasi pasti akan lebih efektif, efisien, dan siap menghadapi perubahan. Pertama, mari kita pahami ciri-ciri perubahan organisasi. Sifat utamanya adalah dinamis dan berkelanjutan. Artinya, perubahan terjadi terus-menerus mengikuti tuntutan lingkungan. Contohnya, sektor perbankan yang terus mengembangkan mobile banking dan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Perubahan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa berupa pergantian kepemimpinan atau strategi, sedangkan faktor eksternal bisa berupa globalisasi, regulasi, atau perkembangan teknologi. Selanjutnya, ciri-ciri pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi mencakup seluruh sistem organisasi dan menggunakan pendekatan sistem, di mana semua bagian saling berkaitan. Pengembangan organisasi juga bersifat terencana, jangka panjang, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, kesehatan organisasi, serta kemampuan beradaptasi. Pendekatannya berbasis ilmu perilaku, menekankan kerja tim, pembelajaran melalui pengalaman, serta menggunakan metode penelitian tindakan atau action research. Kesimpulannya, perubahan organisasi adalah respons terhadap tuntutan lingkungan, sedangkan pengembangan organisasi adalah upaya terencana untuk meningkatkan kualitas organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perubahan organisasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan organisasi untuk menghadapi perkembangan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan organisasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan organisasi untuk menghadapi perkembangan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pentingnya perubahan, menghindari stagnasi organisasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, meningkatkan daya saing, mencapai tujuan organisasi secara efektif. Menurut Robbins, perubahan organisasi adalah proses mengubah struktur organisasi, teknologi, perilaku untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
Menurut Daft, perubahan organisasi adalah respons terhadap faktor external teknologi, globalisasi, regulasi, faktor internal kepemimpinan, strategi. Pengembangan organisasi adalah upaya terencana meningkatkan efektivitas organisasi, mengembangkan perilaku individu dan kelompok, mempersiapkan masa depan. Hubungan perubahan dan pengembangan. Perubahan gives alat penyesuaian. Pengembangan gives peningkatan berkelanjutan. Keduanya saling berkaitan dalam kemajuan organisasi. Strategi perencanaan adalah langkah untuk menentukan organisasi agar tujuan tercapai secara efektif. Menurut Fred R. David, perencanaan strategis adalah proses untuk menentukan tujuan jangka panjang, menyusun strategi, mengalokasikan sumber daya, visi misi dalam sebuah organisasi. Vis gives tujuan masa depan. Misi gives peran dan tujuan utama organisasi. Analisis lingkungan, strength, kekuatan, opportunities, peluang, weaknesses, kelemahan. Penyusunan strategi. Contoh, strategi pengembangan SDM/CDM, peningkatan pelayanan, penggunaan teknologi, penguatan manajemen. Implementasi dalam organisasi. Pelaksanaan strategi dengan koordinasi, kepemimpinan yang baik. Evaluasi terhadap organisasi, menilai hasil strategi, memperbaiki kekurangan, menyesuaikan strategi. Manfaat perencanaan, arah organisasi jelas. Pengelolaan sumber daya efisien, siap menghadapi perubahan. Ciri-ciri perubahan organisasi. Perubahan organisasi bersifat melibatkan seluruh anggota. Definisi pengembangan French dan Bell. Pengembangan organisasi adalah upaya jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi, memecahkan masalah, melakukan pembaruan. Ciri 1. Keterlibatan anggota. Semua anggota ikut berpartisipasi. Tidak hanya pimpinan. Dukungan SDM sangat penting. Ciri 2. Dilakukan berkelanjutan terus menyesuaikan organisasi lingkungan harus adaptif. Ciri 3. Pendekatan sistem. Organisasi terdiri dari struktur budaya, teknologi, saling berhubungan. Ciri 4. Pembelajaran organisasi. Belajar dari pengalaman. Memperbaiki kesalahan. Meningkatkan kinerja. Perubahan dan pengembangan organisasi penting untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Kita, Dafa, Feli dan Ica, pamit undur diri. Maaf jika ada kekurangan dan nikmati jika ada kelebihan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.